Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami yang terkasih, kami sangat senang karena di dalam KD3 kita ini tentang teks editorial, Ibu sangat melihat antusias kalian dan jawaban-jawaban yang kalian berikan menunjukkan bahwa sudah mulai memahami tentang teks editorial. Teks editorial memang tidak sama dengan artikel, tidak sama dengan esai, tidak sama dengan teks berita. Namun, teks editorial juga merupakan suatu teks yang memuat informasi. Informasi apa yang akan diberitahukan di dalamnya, strukturnya itu pasti membedakan dengan teks yang lainnya. Oleh karena itu, untuk teks editorial itu bisa memberikan suatu pandangan bagi kita bagaimana atau apakah yang sedang terjadi pada saat ini. Isu apa yang sedang paling aktual yang akan kita bahas. Ya, bagaimanakah struktur yang akan kita pelajari dari sebuah teks editorial? Struktur yang kedua, ya, peta konsepnya kita lihat. Apa itu teks editorial? Kemudian fungsinya apa? Kenapa kita harus mempelajari? Kemudian bagaimana strukturnya? Kemudian apa kaidah atau ciri-ciri kebahasaan apa? Kalau di dalam teks sejarah kemarin kita sudah membahas ciri-ciri kebahasaannya menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal. Bagaimana dengan teks untuk struktur dan kebahasaan dari teks editorial akan kita lanjutkan. Dan yang ketiga terakhir adalah tipe atau jenis teks editorial. Ya, teks editorial adalah suatu teks yang merupakan sebuah artikel, ya, merupakan sebuah artikel tapi bukan artikel, beda ya. Jadi teks editorial itu juga disebut dengan tajuk rencana. Ini bisa kita temukan di surat kabar koran, itu ada di situ dibuat besar judulnya tajuk rencana. Itu merupakan satu artikel yang mempresentasikan pendapat sebuah surat kabar mengenai suatu isu tertentu. Dan juga sebuah artikel utama, ya, perlu digarisbawahi, ini artikel utama artinya merupakan satu berita yang paling penting di dalam satu surat kabar itu, ya. Jadi ketika kita membaca satu surat kabar, tidak semua pun kita baca. Kalau kita membaca tajuk rencananya, kita sudah tahu bahwa itu adalah berita utama yang diberitakan di dalam surat kabar. Yang bisa itu biasanya ditulis oleh redaktur atau tim redaksi yang isinya merupakan suatu pandangan dari tim redaksi terhadap peristiwa berita yang sedang terjadi atau yang aktual, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Ingat bahwa yang menyusun sebuah teks editorial itu bukan perorangan, tetapi tim redaksi. Kalau kita mau menulis sebuah artikel kalian bisa menulis sebuah artikel karena itu bisa ditulis oleh perorangan. Namun kalau sebuah teks editorial itu tidak bisa ditulis oleh satu orang, tapi dia harus tim redaksi atau pimpinan dari suatu redaksi. Karena apa? Karena jika ada satu kesalahan, maka itu bisa dituntut. Penuntutannya kepada siapa? Ya kepada redaksi. Jadi inilah yang dimaksud dengan teks editorial. Tujuan dari teks editorial itu mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual. Untuk saat ini mungkin isu yang paling aktual itu adalah tentang pandemi, ya, COVID-19. Kemudian memberikan sebuah opini. Opini itu adalah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat tim redaksi, pendapat pandangan dari redaksi itu kepada pembaca tentang isu-isu yang terjadi. Pertama, tujuannya agar pembaca ikut berpikir tentang suatu isu yang aktual. Kemudian ada satu pandangan memberikan sebuah opini, pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang saat ini.
Apa fungsi dari teks editorial? Fungsinya pasti ada fakta ya, pasti ada fakta atau peristiwa yang diceritakan. Kemudian kalau kita katakan tadi teks editorial itu adalah berupa opini dari tim redaksi, tapi opini itu pasti didukung oleh fakta, kenyataan yang benar-benar terjadi. Kemudian mengisi latar belakang dari isu tentang kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Memberikan pandangan, yang memberikan pandangan itu adalah tim redaksi. Kemudian memberikan penilaian moral, mengajak pembaca ikut berpikir tentang isu yang terjadi. Kalau kita baca tentang sekarang ini bagaimana tentang pendidikan daring ya, sekolah daring, kita bisa melihat di tajuk rencana apa sebenarnya yang membuat orang berpikir adanya pro dan kontra tentang daring, pembelajaran jarak jauh ya. Apa yang membuat orang-orang bisa melihat bahwa itu penting dibicarakan. Jadi ketika orang membaca tajuk rencana itu atau membaca teks editorial itu, mereka bisa merasakan, mereka juga bisa memberikan pendapat. Kemudian fungsi selanjutnya menjelaskan suatu berita akibat kepada masyarakat. Memberikan latar belakang dari kaitan berita dengan kenyataan, jadi benar-benar terjadi. Kemudian terkadang ada analis kondisi yang fungsinya mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi satu teks editorial di bagian isi dan simpulannya itu bisa memberikan saran, ataukah memberikan himbauan, ataukah memberikan suatu pandangan, larangan. Itu bisa mempengaruhi analisis. Dan yang terakhir adalah meneruskan penilaian moral. Meneruskan penilaian moral tentang suatu berita, ya. Kemudian strukturnya, ini yang perlu kita pahami. Struktur dari sebuah teks editorial itu yang pertama adalah pengenalan isu atau informasi apa yang dibicarakan. Arti isu itu masih bisa disanggah oleh orang lain, ya. Kalau dikatakan isu yang memang itu adalah pendapat, masih bisa disanggah. Namun dalam tajuk rencana, walaupun itu pendapat, itu tetap disertai oleh fakta. Bagian pembuka dari suatu persoalan aktual. Kemudian penyampaian argumen. Penyampaian argumen ini merupakan penyusunan media yang bersangkutan dengan kejadian, persoalan yang aktual yang sedang disoroti. Disinilah dituliskan di bagian penyampaian argumen ini, dituliskan pendapat-pendapat oleh tim redaksi. Kemudian kesimpulan, saran atau rekomendasi dikatakan menjadi sikap akhir. Simpulkan apakah pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang lebih baik daripada pembelajaran luring. Misalnya itu simpulan atau saran. Orang tua jangan hanya mengeluh, orang tua boleh memberikan pandangan atau bisa memberikan solusi. Anak-anak jangan hanya mengeluh tentang daring tapi tetap semangat, itu bukan saran. Kemudian rekomendasi, apa yang diberikan, apa satu rencana yang diberikan. Kemudian membedakan fakta dan opini, ini paling sangat sering ya, paling sangat sering. Kemarin juga ibu buat satu latihan, banyak juga yang salah. Bagaimana kita membedakan kalimat itu fakta dan opini? Pertama, pilah kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat itu pasti opini, bukan fakta. Kalau ada dia mengkritik, ada menilai, memprediksi, kemungkinan, harapan, hendaknya, berarti itu merupakan opini. Kemudian pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta, seperti kalimat yang menyatakan angka statistik. Itu paling mudah ya. Kalau ada angka statistik, berapa jumlah penduduk, kemudian bagaimana kepadatan penduduk, itu jika bisa disurvei, itu pasti langsung dari wawancara, hasil wawancara dengan narasumber. Jika ada angka, data, berarti itu adalah fakta. Identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks. Jika dikomentari berarti pendapat. Kemudian verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya
yang digunakan dalam teks editorial. Caranya membandingkan dengan berita dari media lain dan mengakses website resmi penyedia data. Jadi kalimat fakta dan opini itu bisa kita bedakan. Kalau dia fakta itu pasti kalimat yang benar-benar bisa dibuktikan. Tapi kalau dia opini itu masih bisa disanggah oleh yang lain. Misalnya kalau di dalam suatu teks editorial, tahun 2020 merupakan tahun yang masa pandemi. Ya, tahun 2020 merupakan tahun masa pandemi. Tidak ada yang bisa membantah itu, karena itu adalah kenyataan. Tapi jika kita katakan tahun 2020 pasti berakhir masa pandemi, itu masih bisa disanggah. Ya, itu masih bisa disanggah karena tidak semua orang yang setuju dengan masa pandemi seperti itu. Jadi itu adalah opini. Ya, anak-anak ibu, untuk membedakan fakta dan opini ini juga sering sekali menjadi soal di ujian ya. Membedakan fakta dan opini bisa kita perhatikan pada tabel berikut. Jika fakta, hal yang merupakan kenyataan yang benar-benar ada, benar-benar terjadi. Tetapi opini, pendapat seseorang atau pendapat tim, keinginan atau harapan, itu termasuk kepada opini yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dari tabel ini kita akan melihat bahwa ada perbedaan. Dari kita menentukan fakta dan opini, ternyata ada penanda atau ada kata kunci yang menentukan untuk bedanya fakta dan opini. Kita perhatikan untuk yang pertama, sejumlah 25.000 orang yang telah terdaftar di situs Tomnut menerima notifikasi lewat email pada Selasa 11 Maret 2014 pagi terkait pencarian MH370 itu. Kita lihat penandanya, ini jelas ya. Ada angka, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa jika ada angka, ada rincian, itu sudah mudah sekali menentukan itu pasti fakta. Kemudian ada waktu. Kalau kita lihat kembali di misalnya pada sumber-sumber yang lain, apakah dari televisi, apakah dari internet, benar tidak pada hari Selasa itu bahwa sudah ada notifikasi yang diberikan. Bisa dibuktikan ya. Kita lihat untuk kolom opini. Sebuah algoritma akan membantu mengetahui objek yang ditandai oleh beberapa orang sekaligus agar objek tersebut menjadi prioritas untuk diamati ahli. Jadi kalau dia menggunakan penanda yang menunjukkan bahwa ini opini, kata akan membantu. Kalau akan berarti itu masih harapan, belum pasti. Saya akan pergi ke Medan. Apakah saya pasti ke Medan? Tidak. Akan berarti itu masih rencana, belum pasti terjadi. Kita lihat yang kedua. Ini penandanya masih kosongkan ya. Kita lihat yang kedua. Lebih dari 6.000 orang masuk ke situs Tomnut untuk mengamati wilayah selatan Pulau Norfolk guna mencari kapal pesiar. Jadi yang manakah penandanya di sini? Jelas ya. Penandanya lebih dari 6.000. Lebih dari 6.000. Kemudian yang hilang 7 kru. Kemudian ada tempat New South Wales. Kemudian Juni 2013 lalu. Ini termasuk penanda bahwa ini adalah kalimat fakta. Kemudian untuk opininya, ini jelas ya langsung. Sebagian orang tua ada yang beranggapan, berarti ada yang tidak. Kalau ada yang beranggapan, ada yang tidak. Ada yang beranggapan inilah menjadikan kalimat ini menjadi kalimat opini. Kalau dibuat di sini 10 orang tua mengatakan bahwa kalau ada angka 10 saja dibuat itu sudah fakta. Tapi sebagian berarti tidak jelas berapa. Itu termasuk kepada opini. Kemudian yang ketiga,
Sepanjang penerbangan, ya ini jelas, ini juga ada waktu. Tidak usah pun kita baca, ini ada waktu, penanda waktu, ya. Tapi ada di sini, perhatikan. Saya kira tidak diizinkan dan mereka mengambil foto kami di kokpit ketika mereka sedang menerbangkan pesawat. Katanya kepada, berarti ada yang berbicara ini. Apakah kata saya kira ini merupakan opini? Tidak. Karena dia berbicara bisa dibuktikan pada hari Selasa. Sedangkan untuk kalimat opininya yang mana merupakan penandanya, hal ini yang membuat Basuki menggeleng-gelengkan kepala adalah perusahaan yang masih diharuskan membayar pajak reklame jika ingin. Berarti jika ingin boleh, jika tidak boleh. Berarti itu pendapat. Artinya pendapat tidak semua orang setuju, tidak semua orang mau. Jadi tidak semua orang mau melakukan itu. Oh saya iya, saya tidak. Berarti kata jika ingin, ini Ibu tandai ada kata jika ingin. Ini termasuk kepada penanda, ya, kata jika ingin. Kemudian tadi beranggapan, ada yang beranggapan. Kemudian ini kata akan membantu. Ini termasuk kepada opini. Sedangkan untuk jumlah, kemudian waktu, ini waktu, kemudian ini juga ada jumlah. Ini merupakan penanda untuk fakta, ya. Ini juga menunjukkan fakta. Kemudian di sini juga ada Selasa. Nah, ini juga termasuk fakta, ya. Oke, ini untuk fakta. Kemudian bisa kita lihat juga di dalam teks, ya, teks temukan nih. Ada 10, ini nanti kamu jawab, tapi coba yang pertama. Ada 2 kalimat, apakah fakta atau opini? Kita perhatikan. Soekarno adalah presiden RI yang pertama, fakta atau opini? Fakta, ya, itu adalah fakta. Soekarno adalah presiden yang hebat. Apakah semua orang setuju? Belum tentu. Walaupun dia presiden yang pertama, tapi belum tentu orang merasa dia yang paling hebat. Berarti ini adalah opini. Oke? Untuk fakta dan opini, ada yang mau ditanyakan, Nak? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ini. Silakan nanti lanjutkan di rumah. Menurut kamu apakah fakta atau opini, ya? Boleh nanti kamu baca-baca. Nih. Atau kita sama-sama saja. Yang kedua, kopi adalah jenis minuman yang mengandung kafein. Fakta, ya. Kopi merupakan kawan nongkrong yang nikmat. Opini, tidak pasti. Oh, menurut saya kopi susu. Harus ada susunya. Cabai memiliki kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada jeruk. Menurut siapa? Kalau menurut penelitian saya, sama. Berarti dia opini. Masakan tanpa cabai akan terasa kurang sempurna kelezatannya. Oh tidak. Kenapa? Kalau saya buat bolu ubi, apakah saya pakai cabai? Tidak, ya. Jadi patung obor di puncak Monas terbuat dari bahan yang bercampurkan emas. Ini fakta, ya. Pasti ada campuran emasnya. Kemudian obor di puncak Monas melambangkan semangat bangsa yang tidak bisa padam. Ini adalah opini. Nyamuk Aedes aegypti merupakan penyakit yang membawa virus dengue. Sebaliknya, oke, ini sudah kita jawab, ya, membedakan fakta dan opini. Baiklah anak ibu,
Untuk fakta dan opini, Ibu rasa ini sudah jelas. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali di KCR. Oke? Oke. Kemudian saran, rekomendasi, ya. Kalau kita lihat kenapa ada saran dan rekomendasi, ini bisa kita lihat di buku kita. Kamu juga harus membaca buku di rumah ya, anakku. Di buku kita untuk halaman 80, ya, halaman 80, bahwa contoh-contoh pernyataan berdasarkan satu teks RSBI ada fakta, pendapat, solusi, saran, kemudian ada harapan, simpulan. Saran dan rekomendasi yang baik, atau ketika nanti kalian menulis sebuah tajuk rencana, bagaimana kita bisa memberikan saran atau rekomendasi, yaitu saran itu harus benar-benar dapat menjadi solusi, ya, bisa memecahkan masalah. Kemudian bersifat praktis, berarti tidak bertele-tele, bisa dipraktikkan dan tidak hanya teori saja, dan ditujukan gambaran khususnya bagaimana atau langkah-langkah caranya, tekniknya, tidak hanya berupa gambaran umum. Jika kita memberikan saran rekomendasi, inilah yang ada di bagian simpulan dari sebuah teks editorial. Kemudian kita masuk kepada kebahasaan. Bagaimana kebahasaan yang terkait atau terkandung di dalam teks editorial? Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Artinya, kalimat yang menggunakan pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak perlu jawaban. Apakah manusia butuh hidup? Itu pertanyaan kan? Apakah manusia butuh hidup? Tidak perlu kamu jawab. Kalau namanya manusia sudah makhluk hidup, pasti butuh hidup. Itu pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah setiap orang membutuhkan kebahagiaan? Ya, pastinya. Kalau tidak usah pun kita jawab, orang sudah pasti mengatakan semua orang butuh kebahagiaan. Itu artinya retoris. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Ya, Ibu sangat bangga ya. Ibu suka jawaban kamu. Kata-kata populer adalah kata-kata yang merujuk kepada suatu hal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya kalau tentang ekonomi, duit, ya, duit. Kemudian ada kata inflasi, kalau itu ekonomi ya, duit, inflasi, krisis. Nah, itu biasanya sering didengar. Moneter, itu ekonomi. Bagaimana dengan kalau dia misalnya yang berhubungan dengan pendidikan, atau yang sekarang ini ada daring, luring, kemudian kuota, ada Google Classroom, kemudian dari tugas-tugas buku-buku yang digunakan, kamus, ensiklopedia, itu termasuk kepada kata-kata populer. Apakah tidak semua kata populer? Tidak. Tapi kata populer itu merujuk kepada satu bidang yang memang mendukung bidang itu dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, apalagi duit, kamu pasti paham dan pasti mau itu. Oke, yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk. Kemarin kamu hanya membuat kata gantinya ianya, dia, mereka, kalian. Itu kata ganti orang. Tapi kata ganti yang dimaksud di sini juga bisa merujuk atau bisa menunjukkan tentang tempat, peristiwa, waktu. Contoh, buku ini, ya, ini, buku ini. Harusnya buku bahasa Indonesia, tapi Ibu ganti buku ini. Kemudian menggunakan kata itu, kesini, begitu. Nah, itu termasuk kepada kata ganti. Kemudian menggunakan kata penghubung kausalitas, sebab akibat. Kata sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu juga termasuk kepada kebahasaan konjungsi kausalitas. Kemudian adverbia menggunakan kata seperti selalu, biasanya, sering, jarang, kadang-kadang. Ya, kemudian konjungsi penghubung teks, bahkan,
kata bahkan, itu termasuk konjungsi penghubung teks. Verba material menunjukkan suatu perbuatan fisik, ya, material. Misalnya mendorong, itu perbuatan fisik yang dilakukan. Kata kerja, verba kata kerja, ya. Kata kerja, kalau adverbia itu kata keterangan. Keterangan sering berarti selalu dilakukan, itu kata keterangan, ya, jarang, kadang-kadang. Kalau verba itu dia kata kerja. Nah, kata kerja itu berarti menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan. Kalau dia material berarti ada yang berhubungan dengan fisik, mendorong, memukul. Tapi ada juga verba yang tidak berhubungan dengan fisik, dia hanya berhubungan dengan pandangan. Menurut saya dia berhubungan dengan tanggapan, itu biasanya yang bukan fisik. Verba rasional itu, ya, termasuk, ya. Verba rasional menunjuk suatu hubungan intensitas. Pengertian B adalah C, dan milik mengandung pengertian B memiliki C. Itu artinya seperti ini. Kalau verba material dia lebih kepada fisik, kita melakukan sesuatu. Tapi kalau verba rasional dia hanya dari kata-kata, dia hanya dari tanggapan, suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh fisik, itu biasanya dari pendapat, perkataan. Verba mental menunjukkan persepsi melihat, afeksi khawatir, dan kognisi mengerti, ya. Ini untuk kebahasaannya. Kemudian seperti yang ada di dalam buku kita, kebahasaan yang lain yang tidak Ibu tuliskan di sini karena ada di buku kita. Selain daripada kata populer, konjungsi, ada juga kata-kata mempertentangkan, ya, menggunakan kata-kata mempertentangkan, tidak hanya, kemudian namun, kemudian menggunakan kata-kata persuasif, mempengaruhi. Marilah kita tetap semangat dalam pembelajaran daring. Janganlah membuang sampah karena lingkungan ini adalah milik kita, memberikan kehidupan. Itu kata-kata persuasif atau makna persuasif itu juga terdapat pada teks editorial. Berarti teks editorial itu sangat berhubungan dengan suatu kemampuan ketika kita mau memberikan suatu pendapat. Pendapat kita itu bisa diterima oleh orang lain ketika kita menggunakan kata-kata yang persuasif. Tahapan menulis teks editorial, ya, ketika kita mau menulis satu teks editorial, yang pertama kita harus memilih, selecting, memilih isu-isu hangat yang akan diangkat. Begitu banyak permasalahan. Kalau kamu mengangkat tentang tsunami sekarang ini, itu tidak hangat, ya. Tapi isu-isu hangat yang akan diangkat pada masa-masa sekarang ini mungkin tentang pembelajaran, mungkin tentang daring, atau bisa juga tentang COVID-19, ya. Atau bisa juga kamu membuat hal di luar dari itu yang memang sekarang dibicarakan. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan, data-data untuk memperkuat argumen atau opini yang akan kamu berikan. Kalau kamu mengatakan bahwa anak-anak sudah merasa jenuh pembelajaran dalam jarak jauh, harus ada data kamu yang jelas. Berapa anak? Kemudian kalau memang kamu buat pandemi ini sudah mulai berkurang atau sudah semakin tidak ditakutkan, berarti kita juga harus memiliki data itu. Kemudian mengaitkan, connecting. Connecting itu artinya menghubungkan data dan argumen. Data yang sudah kita peroleh tadi, kita hubungkan dengan pendapat kita dalam bentuk teks, ya. Dan itu ingat, tidak hanya seorang yang menulis, itu harus anggota redaksi, ya. Mewakili media secara keseluruhan, bukan opini pribadi. Kemudian yang terakhir, memperbaiki. Setelah kita menulis, membaca kembali, memastikan tidak ada ketepatan isi yang salah, strukturnya, dan kaidah kebahasaan di dalamnya. Ya, jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial, artinya menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial, yaitu meyakinkan seorang pembaca pada keinginan menumbuhkan kepercayaan.
Biasanya kalau di dalam kontroversial ini adanya pendapat yang berlawanan digambarkan lebih buruk. Ya, berarti kalau dia interpretatif, dia memberikan fakta dan figur atau memberikan suatu contoh yang akurat. Tapi kalau dia kontroversial, itu biasanya adanya perdebatan, membandingkan dengan teks yang lain yang dianggap lebih rendah atau lebih buruk. Explanatory yaitu menyajikan masalah isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya mengidentifikasi suatu masalah, membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Ini ibaratnya dibedakan hanya berdasarkan isinya saja. Apa yang kita buat teks, apakah kamu mau membuat interpretatif, apakah kamu buat kontroversial atau explanatory, itu tergantung isi dari teks itu. Ya, ini adalah suatu contoh banjir bagian dari Indonesia. Kalau kita baca dari contoh ini masih isinya ya. Apakah ini termasuk dari contoh yang kita bahas tadi? Yang manakah jenis-jenisnya? Apakah dia dari jenis termasukkah dia dari teks? Kita lihat ya. Nih, apakah dia banjir ini termasuk kepada bagian dari interpretatif editorial, apakah kontroversial atau explanatory? Kita lihat ya. Banjir di Indonesia merupakan suatu perayaan setiap tahun. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendam. Ya, bla bla bisa dibaca. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Ini pertanyaan Ibu terakhir ya. Apakah contoh dari banjir explanatory tadi? Contoh dari banjir, teks banjir ini ya, teks dari banjir ini apakah ini termasuk kepada interpretatif, kontroversial atau explanatory ya. Ini kamu coba kamu simpan jawaban kamu, kita akan bertemu di GCR. Oke? Jadi yang terakhir anak-anak Ibu, kalian akan menulis sebuah teks editorial. Teks yang kalian tulis akan berdasarkan buku kita halaman 90. Halaman 90 bahwa strukturnya itu mulai dari pengenalan isu, kemudian argumen-argumen dan simpulan. Simpulan itu bisa termasuk kepada saran daripada penulis. Kalian akan membuat suatu teks editorial berdasarkan tim ya. Kalian akan menjadi sebuah tim. Kemudian di halaman 97, tentukan isu apa yang akan kamu bahas ke depannya. Serta perhatikan penggunaan isi, tanda baca, struktur, kaidah, kalimat efektifnya harus diperhatikan. Jadi terakhir untuk pembelajaran kita di teks editorial ini, kalian akan membuat sebuah teks editorial ya.